Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Barokah. Di sini saya masih tetap membahas tentang pemrograman mobile. Dan di sini saya sudah membuat kelasnya itu kelas sederhana dengan kelas karyawan. Dan saya sudah membuat codingannya teman-teman, biar tidak lama gitu ya. Tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai codingan ini, yaitu dari sini teman-teman ya. Dari sini ke sini. Nah, untuk variabel jumlah karyawan itu adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instance atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik, ya, teman-teman. Dan untuk metode init ini itu adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Jadi teman-teman, untuk fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi di dalam kelas disebut metode. Pendefinisiannya sama sebenarnya dengan fungsi pada umumnya, hanya saja harus ada argumen pertama, itu bernama self. Itu teman-teman. Pada saat pemanggilan fungsi, argumen ini otomatis ditambahkan oleh Python. Anda tidak perlu menambahkannya pada saat memanggil fungsi. Jadi teman-teman. Dan ini instansiasi objek. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init pada saat kita mendefinisikannya. Itu ini. Objeknya. Terus untuk mengakses atribut objek, kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya, yaitu ini teman-teman, karyawan. Maka jumlah karyawan. Itu teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat hasil dari codingan ini di kelas sederhana titik ini teman-teman ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada Nabila 1000, Alvin 2000, Ratna, dan siapa ini? Itu teman-teman, ada 2000. Terus lanjut kita ke kelas sederhana 2. Jadi kelas sederhana 2 itu sebenarnya codingannya sama teman-teman, kayak di kelas sederhana yang tadi. Nah, tapi di sini ditambahkan ada kelas modulnya teman-teman. Jadi kita langsung ke hasilnya saja teman-teman. Nah, dan ini hasilnya itu karyawan karyawan modul. Lanjut kita ke penghancuran objek teman-teman. Jadi di sini ada penghancuran objek teman-teman. Penghancuran objek ini Python menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Proses ini disebut dengan pengumpulan sampah. Kolektor sampah Python terus berjalan pada saat program dieksekusi dan dipicu pada saat tidak ada lagi referensi atau variabel yang merujuk ke objek. Jadi itu teman-teman. Nah, kita lihat saja ini codingannya teman-teman ya. Ini codingannya, kita langsung saja lihat. Poin dihancurkan. Kita lanjut ke pewarisan. Jadi pewarisan ini kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal teman-teman. Turunannya disebut kelas anak atau child class, dan yang mewariskannya disebut kelas induk atau class. Itu teman-teman. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk, dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menimpa override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Satu kelas anak bisa mewarisi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Gitu teman-teman. Kayak gini, coba lihat. Langsung kita lihat saja hasilnya teman-teman ya. Nah,
ini hasilnya, itu memanggil konstruktor anak, memanggil metode anak, memanggil metode induk. Itu hasilnya teman-teman. Kita lari ke overriding. Overriding ini teman-teman, itu metode kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk teman-teman ya, dari kelas induk dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Itu teman-teman. Nah, perhatikan saja teman-teman ya, contohnya ini. Saya sudah membuat codingannya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, memanggil metode anak. Itu hasilnya teman-teman. Kita langsung ke sliding kalau tes ini saja teman-teman. Kita ke overriding operator teman-teman. Overriding operator ini misalkan gini teman-teman, misalkan kita membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor dua dimensi. Apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus untuk menjumlahkan keduanya? Gitu teman-teman. Kita bisa mendefinisikan metode S teman-teman ini ya, dan di dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor, dan kemudian operator plus akan berfungsi sesuai kehendak kita. Perhatikan contoh berikut. Ini contohnya teman-teman. Kita langsung saja lihat hasilnya. Dan ini vektor 98. Dari mana ini hasilnya? Dari sini teman-teman. Sekarang di sini 1 tambah 2 teman ya. Langsung kita ke data heading. Nah, di data heading ini itu menyembunyikan data. Sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut dengan diawali tanda underscore 2 kali teman-temannya. Underscore 2 kali. Dengan begitu atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas teman-teman. Coba kita lihat teman-temannya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan teman-temannya. Kalaupun kita taruh di sini kita taruh strip counter, pasti akan berubah. Lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ataupun penjelasan tadi, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar teman-teman, dan juga pasti masih banyak salahnya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.